إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari-hari ini adalah hari-hari yang berat bagi saudara-saudara kita di Palestina, karena agresi militer yang dilakukan oleh Israel. Mereka orang-orang Yahudi yang tidak pernah senang kepada kaum muslimin dari sejak masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkhianat dan menusuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dari belakang. Kita membacanya di dalam sejarah bagaimana Bani Mustalik, Bani Quraidah dari bangsa Yahudi yang berkhianat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siang dan malam mereka selalu membuat makar kepada kaum muslimin, persis seperti apa yang Allah katakan di dalam Al-Qur'anul Karim. Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridha kepadamu wahai Nabi, dan tidak pula kepada pengikutmu, sampai engkau mau mengikuti agama mereka. Itu yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Maka mereka akan melakukan pengerusakan di berbagai penjuru dunia, terutama kepada umat Islam. Mereka akan mengupayakan berbagai cara supaya umat Islam ini mereka habisi. Kalau di sebuah tempat mereka tidak punya kekuatan secara militer untuk menghabisi umat Islam, apakah secara langsung atau melalui pemerintah boneka yang mereka atur, maka mereka akan melakukannya dengan perang pemikiran.
Mereka akan menyebarkan berbagai keyakinan-keyakinan, pemahaman-pemahaman, pola pikir, gaya hidup yang menjauhkan kaum muslimin dari agamanya. Tapi kalau mereka mampu melakukan agresi militer, mereka akan melakukannya. Maka lihatlah saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Tapi jangan khawatir wahai kaum muslimin. Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga agamanya. Allah Subhanahu wa ta'ala menolong orang-orang yang membela agamanya. Itu janji Allah, dan janji Allah itu pasti. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengingkari janjinya. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin. Demikianlah kata Allah, kami senantiasa menjadikan bagi setiap nabi musuh-musuhnya dari kalangan orang-orang yang berbuat durhaka kepada Allah. Maka musuh-musuh ini juga akan memusuhi para pengikut Nabi dari setiap masa dan zaman, termasuk umat Islam yang mengikuti Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah katakan sebagai jaminan bagi umat ini, wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Cukuplah Rabbmu, cukuplah Tuhan penciptamu yang akan menjadi petunjukmu dan akan menjadi penolongmu. Para ulama mengatakan dari ayat ini kita tahu bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala memberi isyarah sesungguhnya permusuhan orang-orang kafir itu kepada kita dengan dua cara. Cara yang pertama adalah dengan menyebarkan syubhat, pemikiran-pemikiran rancu, pemahaman-pemahaman yang menyimpang, keyakinan-keyakinan yang berbahaya yang menjauhkan umat ini dari agamanya. Perang pemikiran sudah mereka lakukan dari sejak masa lampau. Ada yang dengan cara mereka merasuki tubuh umat Islam, pemahaman-pemahaman sesat itu mereka atasnamakan dengan Islam, padahal jauh dari tuntunan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga umat ini menjadi bercerai-berai di dalam berbagai macam sekte dan aliran serta pemahaman. Itu semua adalah buatan mereka. Yang pertama kali mereka buat melalui Abdullah bin Saba al-Yahudi, bagaimana mereka memecah umat ini dengan kecintaan kepada Ahlul Bait. Mereka jadikan kecintaan kepada Ahlul Bait untuk menusuk umat Islam, sehingga mereka dikenal dengan Syiah. Tapi kecintaan mereka kepada Ahlul Bait itu adalah kamuflase, hanya sekedar untuk membuat keonaran. Buktinya mereka mengajak para pengikut mereka sampai menuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan kita umat Islam semua tahu bahwa Ali bin Abi Thalib itu bukan Tuhan. Dia adalah seorang sahabat yang mulia radhiyallahu anhu. Kecintaan kepada Ahlul Bait bukan berarti memusuhi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain. Mencintai Ahlul Bait bukan berarti menuduh dengan tuduhan-tuduhan keji kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang mereka gembar-gemborkan di awal kemunculannya. Itulah cara mereka kalau mereka tidak mampu melakukan dengan kekuatan. Makanya Allah mengatakan wa kafa bi rabbika hadiyan.
cukuplah Rabbmu yang akan mendatangkan hidayahnya. Kalau kita ingin selamat dari pola pikir, keyakinan-keyakinan, pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari agama ini, yang merupakan produk dan buatan orang-orang kafir tersebut, pelajari agama ini dengan baik, pelajari Al-Quran, pelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembalilah kepada pendahulu umat ini yang memahaminya secara benar, sebagaimana di generasi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum, yang mereka wariskan ilmunya kepada para tabi'in, kemudian kepada atba'ut tabi'in, generasi salaf, generasi terbaik dari umat ini, yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Lalu wahai kaum muslimin, ketika mereka mampu untuk melakukan penindasan kepada kaum muslimin dengan kekuatan militer, sejarah sudah membuktikan kaum muslimin bersimbah darah di berbagai tempat karena orang-orang kafir tersebut. Ada yang terang-terangan dengan kekafirannya, ada yang mengatasnamakan dirinya dengan Islam, seperti orang-orang Syiah Rafidhah yang membuat Baghdad banjir darah karena pengkhianatan mereka di masa Bani Abbasiyah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa yang terjadi di Palestina pada hari ini sudah diperingatkan oleh Allah tabaraka wa taala, bahwa kalau kita berpaling dari agama ini, kita akan dilemahkan oleh musuh, kita akan dihabisi, Allah akan berikan kehinaannya, karena Allah akan meninggalkan kita kalau kita meninggalkan agamanya.